Doain cepat dapat jodoh tahun ini ya. Jadi next udah ada istri yang nemenin, bukan KVV terus. Saya melihat Ferrell ini akan menikah. Seorang wanita ini kalau saya lihat sepertinya malah bukan dari kalangan artis, mungkin dari kalangan pengusaha. Farel ini akan melamar Fuji, kayaknya sih masih belum. Dia juga masih pengen mungkin masih ada pilihan-pilihan yang lain. Tapi untuk pernikahan ke depan dia sih berharap mau cepat menikah. Tapi kalau dia untuk secepatnya melamar Fuji, saya sih lihat sih. Usai menepi dari panggung hiburan cukup lama, lantaran kesibukan barunya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sosok Verrell Bramasta kembali menjadi buah bibir perbincangan jagat maya belakangan ini. Ia lewat konten media sosial ketika dirinya mengajak Fuji berkeliling di kantor DPR, Verrell Bramasta sukses menghebohkan dunia media sosial. Pasalnya, unggahan tersebut membuat masyarakat ikut mempertanyakan, ada apa sebenarnya di antara Fuji dan Verrell Bramasta? Bahkan tak sedikit pula yang justru berharap Fuji dan Verrell dapat menjalin kisah asmara. Sontak saja, media sosial pun ramai dibanjiri doa dan harapan tentang kisah cinta mereka. Lantas seperti apa hasil terawangan tarot reader Denny Darko tentang kedekatan mereka? Mungkinkah video tersebut hanya sebuah konten belaka? Atau justru sebaliknya, video itu merupakan awal dari sebuah kisah cinta? Mereka jelas ini sedang kerja sama. Tapi seperti layaknya ya pasangan muda di sosial media, kita akan tahu bahwa saat terus kemudian fans ini men-shipping mereka, itu money, uang ini mengalir ke pundi-pundi rupiah yang berhubungan dengan endorsement, dengan wawancara, dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi akan sulit untuk menggabungkan dengan keinginan mereka untuk bersama. Dan kalaupun ternyata itu menghasilkan uang yang sangat besar, mungkin kejadian seperti Rizky Bilar dan Lesti ini mungkin saja untuk diulang. Saya pernah katakan di dalam konten sebelumnya bahwa Fuji dan Verrell ini lain ladang lain belalang, sulit untuk disatukan. Tapi saat netizen di sini sudah bersabda, maka mereka sangat mungkin untuk bersama. Jadi kalau ditanya apakah mereka akan bersama, ada kemungkinan itu. Tapi sayangnya yang saya lihat kemarin itu, kalau ditanya siapa yang menaruh hati ke siapa, mungkin lebih ke Fuji yang membayangkan kalau seandainya jadi pasangannya Verrell seperti apa ya. Sayangnya Verrell ini setitik pun itu enggak melakukan itu. Karena sepertinya hati Verrell ini untuk yang lain. Oh, kalau karakter sangat mungkin untuk disatukan. Tapi saat ini kalau saya kira, yaitu tadi, Verrell ini nggak punya, ya, dia menganggap Fuji ini sebagai adik kecil, teman akrab yang juga akan cocok. Kalaupun ia ada sesuatu di antara mereka, ini kayak ya udah fans service saja. Kayak mereka, mungkin nanti pasti akan ada nih adegan sahur bersama. Nah, buka puasa bersama, pegang kata-kata saya, pasti akan ada. Tapi ya kembali, sayangnya ini hanya fans service. Tapi kalau fans ini saking menggeruduk mereka, saking menginginkan, bisa jadi mereka ini akan ya akhirnya lebih sering, lebih bareng, terus jatuh cinta. Nggak ada yang bisa menghalangi kalau itu terjadi. Percayalah, sahur pertama itu bisa saja akan bersama dengan Verrell Bramasta. Terus ada buka puasa bersama, belum nanti lebaran. Jadi kayaknya ini akan diselebrasi. Dan ya, orang kan pasti nanya dong, masa anggota dewan nggak punya pasangan ya kan? Mereka pasti sangat berharap ini untuk terlaksana. Tapi tadi seperti saya katakan, kalau ditanya sekarang ini, hati Verrell nggak untuk Fuji. Fuji juga belum menentukan untuk siapa. Tapi Fuji juga sempat membayangkan kalau dia jadi pasangannya Verrell itu akan bagaimana. Tapi iya, tandai konten ini. Kembali lagi ke sini, mereka akan bikin konten
bersama-sama. Sebetulnya saya cuma punya niatan untuk memperkenalkan dunia politik, terutama parlemen Indonesia terhadap anak-anak muda. Dan sekarang kan era digitalisasi, saya rasa cara paling mudah dan efektif untuk reach larger audience adalah melalui sosial media. Dan siapa sih kalau bukan Ratu FYP dan Ratu TikTok Indonesia yang menjadi platform terbesar dan paling banyak digunakan oleh Gen Z, kan salah satunya Mbak Fuji. Ya, saya ajak Mbak Fuji keliling DPR, kebetulan kemarin juga masih masa rises sebetulnya, jadi gedungnya masih kosong. Ya, di waktu libur saya mengajak Mbak Fuji untuk konten bareng dan alhamdulillah sempat trending 1 di YouTube. Sementara itu, di tengah maraknya huru-hara yang menyelimuti konten unggahannya dengan Fuji, Verrel Bramasta sempat pula melempar sebuah sinyal bahwa dirinya sudah siap untuk menjalin hubungan serius hingga naik ke pelaminan. Tak tanggung-tanggung, Verrel bahkan berharap mimpi itu bisa terjadi pada tahun 2025 ini. Lantas, mungkinkah pernyataan itu adalah kode untuk Fuji? Serta bagaimanakah pula hasil terawangan mata batin ahli spiritual Nyai Dewi Rantian tentang kans berlanjutnya kedekatan Fuji dan Verrel Bramasta ke pelaminan? Aduh, doain cepat dapat jodoh tahun ini ya. Jadi next udah ada istri yang nemenin, bukan KVV terus. Sukses, tinggal jodohnya aja gimana? Amin, doain ya jodohnya yang terbaik. Kalau saya lihat kalau Farel ini akan melamar Fuji, kayaknya sih masih belum. Dia juga masih pengen mungkin masih ada pilihan-pilihan yang lain. Tapi untuk pernikahan ke depan, dia sih berharap mau cepat menikah. Tapi kalau dia untuk secepatnya melamar Fuji, saya sih lihat sih belum. Oke, kalau dilihat dari sosoknya, dia ini Farel ini ada. Cuman saya Farel ini tipikal orang yang masih dibilang pelin-pelan ya, tapi masih labil ya. Susah masih bisa dipegang. Seperti itu. Karena dia unsur api, orang api tuh susah dipegang. Kalau dibilang Fujinya suka sama Farel, suka, tapi dia maunya ya udah jalanin dulu karena dia merasa kan lagi enak banget nih sendiri. Setelah itu karir dia juga lagi bagus, jadi dia berpikir ya udah jalanin aja dulu karena dia pengen fokus banget dengan karir dia dan juga ada banyak yang kontrak-kontrak yang dia mau selesaikan dulu. Kalau dibilang ada kecocokan, kalau melihat unsur ini air dan api, tapi yang saya lihat tuh akan susah untuk ada kecocokan. Tapi kalau jodoh kan Tuhan yang mengatur. Ini kan hanya sebagai ramalan. Ramalan ini kalau yang saya lihat dari unsur mereka, si Fuji ini lahir tahun 2002. 2002 itu berunsur air. Setelah itu 96 itu berunsur api. Air dan api kan tidak begitu cocok. Tapi kan jodoh Tuhan yang menentukan. Tapi yang saya lihat kalau dibilang mereka ini dekat, sekarang sih baru mau menjalani, mau baru dekat gitu loh. Tapi tidak dekat sampai pacaran belum. Oke, yang saya lihat bahwa Fuji ini maunya laki-laki yang bertanggung jawab. Laki-laki yang memang sayang dengan keluarga, sayang juga dengan keponakannya. Setelah itu laki-laki yang mungkin mungkin yang bisa membuat dia bisa lebih nyaman dalam keadaan rumah tangga atau setiap kata orang tuh kalau dia lagi susah atau lagi ada pasangan yang bisa membantu dia seperti itu. Kalau saya lihat Fuji ini kan tipikal perempuan yang mandiri karena dia juga tipikal orang yang beban dia terlalu berat sebenarnya. Dia masih muda tapi dia harus banyak memikul beban ya. Jawaban saya dia menganggap ya udah kita untuk masalah hubungan pasangan dia maunya udah jalan aja. Kalau memang ini takdir akan ada pernikahan, sekarang dia berpikir ya udah kita jalani sampai ke pernikahan. Tapi yang saya lihat untuk sementara ini dia maunya jalanin aja dulu. Seperti itu. Karena dia lagi fokus dengan karir dia banget. Karena dia kalau masalah keuangan kan dia bisa cari uang sendiri. Jadi dia maunya kalau bisa dapat pasangan yang seimbang dengan dia, maunya seperti itu. Senada dengan hasil terawangan spiritualnya Nyai Dewi Rantian, ahli tarot Denny Darko pun meramalkan pula jika tahun 2025 ini rencana mulia Verrel Bramasta untuk menggandeng seorang wanita spesial ke pelaminan cukup sulit untuk terrealisasi. Pasalnya, Denny Darko meramalkan bahwa tahun ini Verrel akan disibukkan dengan tugasnya sebagai anggota DPR. Mohon maaf Verrel, tapi kayaknya nggak di tahun ini. Dan tahun ini kamu akan disibukkan dengan tugas kamu di kantor Dewan ini tadi. Tapi saya melihat Verrel ini akan menikah. Nah, seorang wanita yang wanita ini kalau saya lihat
sepertinya malah bukan dari kalangan artis, mungkin dari kalangan pengusaha. Wanita yang akan menerima Ferrell apa adanya, tidak melihat Ferrell dengan kekayaannya, bisa saja dia ini wanita yang mungkin lebih kaya raya dari Ferrell. Jelas dong, Ferrell Bramasta, kalau dulu kita lihat Mas Eko Patrio ya, ini kayak akan melampaui artis muda berbakat jadi wakil rakyat dengan track record yang positif. Saya melihat bahwa Ferrell ini membuka sebuah peluang baru untuk mungkin jadi the next Raffi Ahmad. Tapi untuk itu dia harus menikah. Makanya kalau saya kira mungkin nggak tahun ini, tapi dalam masa dia menjadi anggota dewan, sangat mungkin Ferrell akan menikah. Tak dapat dipungkiri, Ferrell Bramasta memang sosok pria idaman yang begitu didamba-dambakan di kalangan kaum hawa. Iya, bagaimana tidak, Ferrell Bramasta adalah seseorang dengan karir cemerlang, mulai dari panggung hiburan tanah air hingga ke ranah politik lewat profesi barunya sebagai seorang anggota dewan. Yang pastinya hidup bergelimang harta hasil jerih payah keringatnya sendiri. Belum lagi berbicara soal rupanya yang menawan, sampai-sampai tidak sedikit warganet yang menyematkan predikat paket lengkap kepada Ferrell Bramasta. Namun sayangnya, hal itu pula yang membuat warganet menjadi bertanya-tanya, kapan Ferrell Bramasta akan melepaskan masa lajangnya? Lantas, seperti apa sebenarnya sosok wanita yang dicari oleh Ferrell Bramasta? Serta bagaimanakah pula hasil terawangan para ahli spiritual tentang sosok wanita idaman Ferrell Bramasta? Meskipun backgroundnya artis, meskipun anak muda sering dipandang sebelah mata, tapi kita punya keberanian, kita selalu ingin belajar dan bisa adaptif. Betul lah, kalau dulu jadi artis mungkin kan tanggung jawab kita terhadap diri sendiri, terhadap keluarga ya. Sekarang menjadi pejabat publik, apapun yang kita lakukan kan mencerminkan nama Indonesia juga. Jadi benar-benar harus berhati-hati menjaga marwah dari institusi terhormat ini. Alhamdulillah, pokoknya doain Ferrell supaya 5 tahun ke depan bisa jadi anggota DPR RI yang amanah fatona, dan sekarang kan aktif banget juga di BKSAP, jadi mewakili representasi Indonesia untuk di event internasional ya. Jadi bangga banget lah. Ini tadi ketemu supaya ini terus komunikasi, sharing sama Mas Ferrell juga. Mungkin kalau seandainya Devel ini tuh begini, sebenarnya banyak wanita yang menginginkan Ferrell, tapi Ferrell ini itu sangat juga waspada terhadap wanita yang mungkin hanya menginginkan hartanya. Karena Ferrell ini kan dia berbakat, dia juga artis dengan track record yang positif, bahkan memiliki banyak penggemar yang ngevote dia juga jadi anggota dewan. Saya pikir Ferrell ini adalah sosok kalau zaman saya dulu Mas Boy, pria idaman wanita idola gadis. Nah, akan sulit karena kebanyakan wanita yang saat ini di sekitar Ferrell, tapi nggak bicara tentang Fuji ya, itu dia khawatir ini hanya ingin memanfaatkan. Belum ada sebuah cinta yang memang sejati yang bisa mungkin menerima Ferrell ini apa adanya, bukan dengan apa yang dimiliki sekarang ini. Jadi kalau saya pikir dia ini mungkin berharapnya malah seorang wanita yang nggak memiliki karir di dunia entertainment, seseorang yang mungkin akan bisa selalu ada dan menemani dia kemanapun dia pergi. Mungkin dia mendambakan seseorang yang seperti mamanya tapi bukan seorang entertainer. Fuji ini jiwa muda yang masih ingin bersama dengan teman-temannya, masih ingin hang out, belum juga menemukan karakter untuk dirinya saat menjadi seorang wanita ya. Dia ini menjadi seorang gadis saat ini. Saat dia menjadi wanita, dia akan menjadi sosok yang berbeda. Dan jelas dia nggak pengen kayak sosok ibunya. Dia masih belum menemukan. Nah, saat dia sudah menemukan, dia nanti jadi wanita yang seperti apa. Di saat itu, dia akan menentukan jodohnya ini bagaimana. Tapi, saya yakin sepertinya sosok yang akan mendampingi Fuji ini adalah sosok yang akan bisa mengimbangi jiwa mudanya. Seseorang yang mungkin malah introvert, seseorang yang berhubungan dengan dunia teknologi, seseorang yang nggak akan terlalu senang di depan kamera, tapi bisa mendengarkan dan menjadi tempat berkeluh kesah dan mencurahkan perasaannya. Oke, kalau mau cari unsur yang cocok, orang air ini cocoknya ketemu kayu. Tapi kalau dia ketemu kayu, unsur kayu biasanya yang seandainya wanitanya kayu, biasanya dia akan sedikit capek untuk mencari nafkah ya. Tapi pasangannya itu akan menuruti apa mau dia. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia ketemu logam juga oke.
tapi dia tetap juga yang akan bekerja keras untuk membantu masalah keuangan. Karena orang air itu adalah tipikal orang yang sangat bertanggung jawab dan dia terlalu banyak memikul beban, biasanya seperti itu. Nah, seperti orang api. Farel ini orang api. Orang api ini kalau dibilang banyak memikul beban nggak juga sih. Karena dia ini tipikal orang yang dengan orang lain atau dengan teman dekat dia akan care. Kalau dengan keluarga dia juga akan care, tapi tidak se-care dia dengan teman-temannya seperti itu. Apalagi dengan orang yang terdekat dia. Dan juga orang api ini tipikal orang yang tidak punya, kalau saya bilang tidak punya prinsip ya. Jadi kalau ada temannya yang bilang begini dia mengikuti, ada begini dia ikutin. Jadi susah untuk dipegang seperti itu. Jadi kalau dihitung mereka berdua hubungannya, kalau mereka dua ini seandainya ada jodoh pernikahan, jawaban saya karirnya Farel ini akan stuck ke bawah, malah karirnya si Fuji yang akan naik. Karena dia Fujinya air, Farelnya api. Api sama air pasti yang redup kan api. Energi air yang akan keluar. Seperti itu. Jadi jawaban saya energinya Fuji yang akan keluar. Setelah kalau dia ada jodoh menikah mereka berdua, berarti ya karir akan membaik, akan lebih bagus kembali. Ya berarti Fuji, berarti Farelnya harus terima karir dia pasti redup. Dan juga Fuji harus bisa menyadari bahwa kalau dia ada jodoh, dia harus membantu keuangan mereka berdua, ya berarti dia harus bekerja keras banget seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.